Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Danur Samsi dengan NRP 041804041. Di sini saya akan menjelaskan elektropneumatik dengan sequence B min, C min, A min, C plus, B plus, dan A plus. Langsung saja kita akan memberikan double acting cylinder 3 buah, di mana terdapat silinder A, B, dan C. Saya akan kasih label. Sini A0, 1, 100. Di sini untuk piston B, kita kasih B0, 1, B0. Sini kita kasih 100 ya. Dan untuk piston C, sama kita kasih C0 dan C1. Oke, setelah itu kita beri valve dengan jenis 5/2. Kita hubungkan. Setelah itu kita beri aktuator, di mana aktuator ini adalah aktuator electrically. Oke, setelah itu kita beri label pada setiap aktuatornya. Kita beri X1 untuk ini dan X2. Selanjutnya setelah itu kita beri kompresor pada valve. Kita hubungkan pada semua valve-nya. Oke, setelah kita merangkai piston dan valve, selanjutnya kita akan merangkai elektrikalnya. Pertama membutuhkan valve solenoid. Kita membutuhkan 6 valve solenoid. Mengapa demikian? Dikarenakan jumlah sequence pada rangkaian ini terdapat 6 sequence, yaitu B min, C min, A min, C plus, B plus, dan A plus. Oke, langsung aja kita beri 6. Oke, setelah itu kita beri relay pada rangkaian ini. Kita kasih 6 buah juga. Oke, setelah itu kita beri switch pada setiap solenoidnya. Selanjutnya kita beri electrical connection 24 volt, kita hubungkan. Setelah itu kita beri juga electrical connection 0 volt di bawah. Oke, selanjutnya kita akan beri label pada relaynya. Kita kasih variabel K pada relay. Kasih K1, K2, dan seterusnya. Solenoid di sini kita kasih label sesuai dengan sequence-nya. Jadi sequence yang pertama itu yaitu B min, di mana B min ini akan ke-trigger jika Y2 akan bergerak. Jadi yang pertama ini akan saya kasih Y2, di mana sesuai dengan sequence yang pertama. Selanjutnya C min di sini akan ke-trigger jika aktuator Z2 bergerak. Jadi saya kasih Z2 di sini. Di sini A min, di sini X2. Jadi urut seperti sequence-nya. Lalu di sini C plus, di mana C plus itu akan ke-trigger jika aktuator Z1 aktif bergerak ya. Jadi kita kasih Z1 di sini. Untuk
selenide yang selanjutnya yaitu B+. B+ di sini akan aktif jika Y1 bergerak. Jadi saya kasih Y1 di sini, dan untuk A+ X1. Oke. Kita beri komponen push button di sini. Push button, dan kita beri relay. Relay di sini berfungsi sebagai sumber pertama ya. Mengapa saya kasih sumber pertama? Jadi di sini ada sumber pertama dan sumber kedua. Sumber pertama ini saya ambil dari sisi sebelah main ini. Jadi B main, C main, A main ini akan masuk ke sumber pertama. Di mana ini akan pergerakan pertama pada setiap piston. Jadi B, C, A ini adalah pergerakan pertama dari setiap piston. Dan C+, B+, A+ itu adalah pergerakan yang kedua dari setiap pistonnya. Jadi setiap gerakan pertama itu akan masuk ke sumber pertama, dan yang gerakan kedua itu akan masuk ke sumber yang kedua. Kita beri label KC1 sebagai sumber pertama ya. Kita hubungkan dengan push button, kita hubungkan ke sumber sini. Oke. Setelah itu kita akan beri switch di sini. Mengapa saya kasih switch di sini? Karena sistem pada rangkaian ini adalah sistem self holding ya. Jadi ketika saya tekan push button di sini dan push button akan kembali ke posisi semula, maka rangkaian ini akan tetap berjalan. Jadi tidak langsung mati mengikuti dengan push buttonnya. Jadi akan langsung menuju ke relay ini, dan rangkaian ini akan tetap berjalan. Kita beri label switch ini KC1. KC1. Oke, setelah itu kita langsung saja ke sequence-nya. Kita akan menggerakkan sequence yang pertama yaitu B main, dimana di sini B main akan saya kasih ke K1 ini, ke relay yang pertama, sehingga switch ini saya akan beri label K1. Lalu kita kasih switch juga di relay ini. Saya akan kasih label KC1, dimana itu adalah sumber pertamanya. Oke. Setelah itu kita ke sequence yang selanjutnya yaitu C+. C+ ini piston C berada di posisi channel, dimana B0 adalah sebagai acuannya. Jadi switch ini akan saya beri label B0. Oke, jadi ketika piston B menuju ke posisi B0, sehingga switch ini akan aktif dan mengaktifkan K2 ini, sehingga switch pada solenoid ini saya akan beri label K2, sehingga ketika K2 aktif, switch ini akan menutup sehingga men-trigger Z2. Sequence selanjutnya yaitu A main. Oke, di sini A main, maka saya beri di sini switch pada K3 sebagai relaynya. Saya beri label C0 karena C0 itu adalah triggernya. Ketiga ini akan men-trigger solenoid X2. Sini saya akan kasih label K3. Setelah itu kita akan menuju ke sequence yang ini, C+, B+, dan A+, dimana ini akan menggunakan sumber yang kedua. Saya akan beri relay untuk sumber yang kedua. Dan saya akan beri switch juga di sini. Kasih label
A0. Relay ini akan saya beri nama KC2 ya, sebagai sumber 2. Kita akan masuk ke sequence selanjutnya, yaitu C+. Kita akan menggunakan relay K4 sebagai sumbernya. Sini kita akan menggunakan K4. Kita beri switch di sini. Kita beri label KC2. Lalu di sini kita membutuhkan solenoid Z1, sehingga switch ini berlabelkan K4. Sequence yang selanjutnya yaitu B+. Saya akan berikan switch di sini dan berlabelkan C1 sebagai triggernya. Saya pasang sini. Di sini saya beri label K5. Ke sequence selanjutnya yaitu A+ ya, sehingga kita membutuhkan trigger dari B1. Sini kita beri label B1 sebagai triggernya. Kita hubungkan ke relay K6, sehingga di sini switch kita beri label K6 untuk men-trigger solenoid X1, sehingga aktuator X1 bergerak. Kita coba hasilnya. Oke, kita klik push button. Oke, di sini terdapat trouble, di mana di sini sumber pertama yaitu KC1 itu tetap aktif, sehingga mengakibatkan KC2 ini terhambat gitu ya. Maka dari itu kita harus membreak sumber pertama. Jadi saya akan memberikan break switch pada sumber utama. Nyalakan. Kita beri label KC2. Oke, kita lihat hasilnya. Terdapat pengulangan ya, yang terus mengulang. Jadi di sini saya akan memberhentikan ketika pada sequence A+. Saya akan memutus jalur KC1. Jadi ketika KC2 itu aktif, maka KC1 ini akan berhenti, akan break gitu ya. Saya beri labelnya dulu, KC2, oke. Oke, kita ulang lagi. Kita tekan lagi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.